Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa unwalah amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah. Sini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-9. Masih lanjutan dari bab yang kemarin, yaitu sikap keras terhadap orang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimanakah jika orang soleh tersebut yang disembah? Ya, jadi terdapat larangan keras dalam syariat, ya, dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sisi kuburan orang soleh. Maka tentunya ketika justru orang soleh tadi yang disembah, maka ini lebih besar larangannya. Baik, di sini dibawakan sebuah hadis. Walahuma anha, dan walahuma dari keduanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim maksudnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anha di sini artinya dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza ihtamma biha kashafaha faqala wa huwa kadhalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u walaula dhalika abrazu qabrahu ghaira annahu khasya an yattakhidha masjida. Baik. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, menjelang wafatnya beliau pun segera menutupkan kain di atas muka beliau, dan ketika terasa sesak nafasnya, beliau pun membuka lagi kain tersebut. Ketika beliau dalam keadaan demikian itu, beliau bersabda, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan agar menjauhi perbuatan mereka, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan, hanya saja karena dikhawatirkan ada dijadikan sebagai tempat ibadah. Taib. Tadi dalam hadis ini Rasulullah SAW ya menjelang wafat beliau, ya di akhir-akhir waktu, ya di detik-detik terakhir kehidupan beliau masih sempat memperingatkan umatnya dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yaitu membangun kuburan orang-orang saleh di antara mereka. Ya, maka ini peringatan dari Rasulullah SAW agar umatnya tidak melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya, agar umatnya tidak membangun kuburan orang-orang saleh mereka, khususnya juga tentunya kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka tadi Rasulullah mengatakan walau la dzalik ubrazu qabrahu atau ubrazu qabruhu ghaira annahu khasya an yattakhidha masjida. Ya. Kalau seandainya bukan karena hal tersebut, bukan karena larangan untuk membangun kuburan tadi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, dan mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan tersebut, maka niscaya kuburan beliau, kuburan Rasulullah SAW, tentunya akan ditampakkan, akan ditinggikan, akan dibangun. Ya, kalau memang itu boleh dilakukan dan itu pantas dilakukan kepada kuburannya orang-orang soleh, maka tentunya kuburannya Rasulullah SAW yang paling pantas untuk diperlakukan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW melarang hal tersebut, yang melarang dari perbuatan tersebut. Taib. Kemudian wali Muslimin an Jundub ibni Abdullah, dari dalam Sahih Muslim, an Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid
fa inni anhaakum an dzalik. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau wafat, beliau bersabda, sungguh aku menyatakan berlepas diri kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, yaitu kekasih yang mulia dari antara kalian. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari kalangan umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tetapi janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ya, taib. Jadi jelas di sini Rasulullah SAW melarang kita untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat untuk ibadah. Jadi kita dilarang untuk beribadah di kuburan. Ya, maka ini hadis yang sahih yang jelas-jelas ini Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Ya, beliau mengatakan, "Fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum 'an dzalik." Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Baik. Kemudian hadis berikutnya, faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Atau di sini, baik. Dalam riwayat yang lainnya, faqad naha anhu fi akhir hayatihi, thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu was-salatu 'indaha min dhalik wa in lam yubna masjidun wa huwa ma'na qawliha khushiya an yuttakhadha masjidan fa inna as-sahabah lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittakhadha masjidan faqad uttakhidha masjidan bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Maka sungguh Rasulullah SAW telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah pada waktu menjelang akhir hayat beliau, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jundub bin Abdullah tadi. Kemudian tatkala dalam keadaan sakaratul maut, beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Salat di sekitar kuburan termasuk dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, meskipun tidak dibangun di atasnya bangunan masjid. Ya, dan inilah makna dari kata-kata Aisyah, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah, karena para sahabat tidak pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan sholat di sana berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Tayyib. Jadi larangan menjadikan kuburan sebagai masjid artinya bukan berarti harus dibangun bangunan masjid di atasnya. Tapi ketika di sekitar kuburan tersebut dijadikan sebagai tempat ibadah, maka otomatis di situ dikatakan dijadikan sebagai masjid. Ya, kuburan tersebut dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah. Karena masjid itu asal maknanya adalah tempat sujud. Ya, maudhi'us sujud. Jadi tempat sujud artinya tempat ibadah, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita salat. Ya, dan juga amalan-amalan ibadah yang lainnya. Maka larangan di sini jelas, ya, bukan berarti larangannya itu hanya terkait dengan membangun bangunan masjid di atas kuburan, tapi larangan ini lebih umum, yaitu tidak boleh atau larangan dari beribadah di sekitar kuburan walaupun tidak dibangun di atasnya bangunan masjid. Tayyib. Di sini ada kosakata, ya. Ada beberapa kosakata. Yang pertama, nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat maut untuk mencabut ruh beliau yang mulia. Kemudian tafiqa, tafiqa artinya menjadikan. Kemudian khamisah artinya kain yang bergaris. Kemudian faidza tamma biha, yaitu mengalami sesak nafas karenanya, yaitu ketika beliau menutupi wajah beliau dengan kain, ya, karena saking beliau merasakan beratnya sakaratul maut, ya. Kemudian abraza qabrihi, ditampakkan kuburannya. Jadi artinya dibangun kuburan beliau. Kemudian al-khalil berasal dari kata khullah yang artinya derajat cinta yang paling tinggi. Tayyib.
Ya, khalil itu artinya orang yang paling dicintai, ya orang yang dicintai, paling dicintai. Ini disebut sebagai khalil. Maka Rasulullah SAW dijadikan sebagai khalilnya Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian di sini pokok-pokok pembelajarannya disebutkan. Yang pertama, Rasulullah SAW melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid atau tempat ibadah. Rasulullah SAW sangat bersemangat untuk melindungi tauhid dan sangat besar kasih sayang terhadap umatnya, serta bersemangat untuk memberi hidayah kepada umat. Ketika datang malaikat maut untuk mencabut ruh beliau yang mulia, maka beliau pun mengalami beratnya sakaratul maut yang sangat dahsyat. Dalam keadaan yang demikian beratnya, beliau tetap berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, dalam keadaan yang berat seperti itu, beliau masih memikirkan umatnya dan memperingatkan umatnya dari perbuatan ini. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau mengkhawatirkan umatnya tersesat sepeninggalnya dengan melakukan pengagungan terhadap kuburnya sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara terhadap kuburan para nabi mereka. Mereka beribadah kepada Allah di kuburan para nabi tersebut sampai akhirnya mereka menyembah para nabi tersebut. Ya, ini yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, hingga beliau pun menyempatkan untuk tetap memperingatkan dari perkara ini walaupun di detik-detik terakhir kehidupan beliau. Ya, Masya Allah, ya, Subhanallah. Maka ini menunjukkan perhatian beliau terhadap umatnya. Kemudian yang kedua, para sahabat mengamalkan wasiat Rasulullah SAW. Para sahabat adalah orang yang paling besar perhatiannya terhadap kedudukan tauhid. Mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang perkara kesyirikan dan yang mengantarkan kepadanya. Sungguh mereka telah mengetahui dan menerima apa yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW terhadap umat ini dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sehingga ketika beliau SAW meninggal, mereka tidak menampakkan kuburan beliau, hanya tidak membangun, tidak meninggikan kuburan beliau, tidak membangun kuburan beliau. Beliau tidak dikuburkan di luar rumahnya, juga tidak bersama para sahabat di Baqi. Tapi para sahabat menguburkan beliau di dalam rumahnya karena dua sebab, yaitu yang pertama, sunnah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi para nabinya bahwa mereka dikuburkan di tempat meninggalnya. Sedangkan Rasulullah SAW wafat di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau dikuburkan atau dimakamkan di situ. Kemudian yang kedua, kekhawatiran para sahabat untuk dijadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah, di mana hal itu akan menghantarkan kepada peribadatan kepadanya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melindungi kubur nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa beliau ketika beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, sebagai berhala yang disembah, sebagaimana kuburan-kuburan banyak yang disembah. Ya, banyak yang dijadikan sebagai berhala yang disembah. Wallahul musta'an. Kemudian pokok pembelajaran yang ketiga, Ibrahim dan Muhammad, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, keduanya adalah Khalilullah. Ya, 5 hari sebelum kematiannya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dirinya berlepas diri dari memiliki seorang khalil dari kalangan umatnya karena hatinya telah dipenuhi dengan kecintaan, pengagungan dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada tempat dalam hatinya untuk khalil selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah mendapatkan khullah, tingkat cinta yang tertinggi sebagaimana bapaknya itu Ibrahim alaihissalam. Khullah hanya khusus untuk kedua nabi yang mulia ini, tapi hal itu tidak menghilangkan peribadatan keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecintaan, maka itu bersifat umum, mencakup semua rasul dan seluruh kaum mukminin. Sesungguhnya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Tapi dua hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan sebagai khalil, hamba yang paling dicintai adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, pokok pembelajaran yang keempat, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dengan pengandaian bahwa kalau beliau memiliki khalil dari kalangan makhluk, artinya kalau seandainya beliau bisa atau boleh menjadikan seseorang sebagai khalilnya, tentu dia akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dalam hal ini ada penegasan bahwasanya Abu Bakar adalah manusia terbaik dari kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mengisyaratkan tentang khalifahannya, ya bahwasanya beliau adalah orang yang paling layak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Karena barang siapa yang kecintaannya kepada seorang lebih besar daripada kecintaan yang kepada yang lainnya,
maka orang yang paling dicintai adalah yang paling berhak untuk menggantikannya dibandingkan dengan orang lain. Taib. Kemudian pokok pembelajaran yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir, peringatan Rasulullah SAW kepada umatnya dari membangun masjid di atas kuburan. Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari menjadikan kuburan sebagai masjid seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara, di mana mereka telah bersikap ghulu terhadap kuburan para nabi mereka sampai mereka beribadah kepadanya. Maka barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang melakukan hal tersebut, berarti dia telah menyerupai Yahudi dan Nasara, sehingga dia berhak mendapatkan celaan dan ancaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu tadi disebutkan bahwa larangan menjadikan kuburan sebagai masjid karena 3 sebab. Yaitu yang pertama, karena celaan Rasulullah SAW terhadap orang-orang terdahulu dari kalangan ahlul kitab yang melakukan hal tersebut, seperti dalam sabda beliau, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya umat-umat sebelum kalian, ya, baik itu dari kalangan ahlul kitab maupun umat-umat sebelumnya, itu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tayyib. Kemudian yang kedua, peringatan kepada umatnya dari menjadikan kuburan sebagai masjid, seperti dalam sabdanya, ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, larangan yang jelas terhadap perbuatan tersebut, seperti dalam sabda beliau, fa inni anhaakum an dzalik, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan tersebut. Tayyib. Maka jelas sesungguhnya termasuk kesempurnaan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya adalah beliau betul-betul melarang perbuatan tersebut sebagai nasihat bagi umatnya, dan larangan itu untuk menjauhkan mereka dari kesyirikan dan sarana-sarana yang mengantarkan kepadanya. Sebab menjadikan kuburan sebagai masjid termasuk sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan, dan hal itu termasuk perkara bid'ah yang buruk dalam agama. Ya, perbuatan bid'ah yang diadakan, ya, sesuatu yang diadakan dalam perkara agama yang kemudian menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Tayyib. Itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.